Berikutnya, bagi wisatawan yang suka dengan petualangan laut, Tribuners, mungkin Anda harus mencoba trip private bersama Ethos Manajemen menggunakan kapal The Hilda. Nggak hanya dibawa berkeliling mengunjungi pulau-pulau terpencil yang masih asri dan jarang dikunjungi, tapi juga diajak melakukan aktivitas-aktivitas olahraga air yang cukup lengkap, Tribuners. Tentunya tanpa harus kembali berkunjung ke tempat lain untuk bisa menikmati fasilitas wahana air. Selengkapnya ada Agustina di sana. Halo, selamat sore Agustina. Halo Agustina, selamat sore. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik Agustina, bisa diceritakan seperti apa trip menggunakan kapal The Hilda ini? Siapa yang menyelenggarakan dan apa yang membedakan dengan trip wisata lainnya? Silahkan Agustina. Ya, untuk trip wisata private ini diselenggarakan oleh Ethos Manajemen yang bekerja sama dengan satu di antara penginapan yang ada di Pantai Mutun, itu namanya The Night ya. Jadi em, eh, sebelum resmi dirilis, trip ini itu dilakukan uji coba lebih dahulu bersama para partisipan yang diantaranya para guide dan juga para admin media sosial yang ada di kampung. Jadi untuk trip ini itu mengusung konsep experience tourism dan sport tourism ya. Jadi pertama-tama itu kita bersama partisipan semua itu berkumpul terlebih dahulu di sekitaran penginapan The Night itu. Lalu pada pukul 10 kita mulai menaiki kapal private itu, namanya kapal The Hilda. Jadi bersama-sama kita naik kapal The Hilda itu yang diantaranya itu di dalam kapal The Hilda itu terisi sekira 25 orang ya. Lalu pada pukul 10 itu kami berangkat dan kapal mulai menyala. Jadi sepanjang perjalanan itu kita lihat pulau-pulau yang ada di Teluk Lampung seperti Pulau Pahawang, Tegalmas, lalu ada kita juga lewati Tanjung Putus. Nah, sampai akhirnya kita juga sampai ke tempat tujuan, yakni yang pulau pertama yang kita kunjungi itu adalah Labuhan Tai. Jadi Labuhan Tai ini adalah satu di antara pulau yang belum banyak dikunjungi oleh para wisatawan di Lampung ya. Di sini masih asri sekali kondisinya, masih lautnya juga masih begitu biru dan juga hijau ya. Ombaknya menghantam deras itunya, ombaknya menghantam karang-karang yang ada di Pulau Labuan Tai. Jadi Labuan Tai itu bentuknya seperti pulau, lalu ada tebing di depannya, tebing yang terpisah itu. Lalu ombaknya juga cukup besar, jadi para partisipan di situ bisa mencoba langsung bisa mendekati pulau tersebut, namun dengan menggunakan kapal. Ya, kapal perahu ya, perahu karet. Jadi di situ disediakan wahana olahraga sport ya seperti perahu ya, inflatable, lalu ada uh, stand up paddle, lalu ada juga perahu karet yang biasa digunakan untuk karung jeram itu ya. Jadi bisa mendekati pulau dengan menggunakan itu sebab perahu di Hilda itu tidak bisa mendekat karena ditakutkan akan tersangkut dengan karang-karang yang ada di situ ya. Jadi di situ suasananya sangat menyenangkan sekali karena memang belum banyak orang yang bisa mencoba dengan
suasana yang pribadi itu mencoba berbagai macam fasilitas seperti itu ya, wahana olahraga yang langsung dibawa ke kapal, jadi tanpa harus ke sana kemari untuk mencoba semuanya ya. Jadi bebas, semuanya bisa dicoba. Di situ juga pulau juga terasa seperti milik sendiri ya. Jadi sangat menyenangkan sekali di situ ya. Lalu untuk setelah itu ya, setelah di Labuhan Tai, kita mengunjungi Teluk Hantu ya. Di sekitaran Teluk Hantu itu juga sama, itu tidak jauh letaknya dari Pulau Labuhan Tai itu ya. Karena memang ini tujuan tripnya ini memang ke pulau-pulau yang belum banyak dikunjungi ya. Jadi Teluk Hantu ini tidak kalah keren dengan pemandangan Labuan Tai ya. Di situ airnya lebih hijau dan juga lebih biru ya di sana ya. Pengunjung, para partisipan juga bisa melakukan snorkeling atau diving di situ ya. Jadi sepanjang perjalanan itu sampai menuju Labuhan Tai dan Teluk Hantu itu sekira 1 jam 45 menit ya. Jadi di atas kapal itu suasananya itu tidak terlalu banyak goncangan karena kapalnya memang lebih besar daripada kapal-kapal yang biasa digunakan untuk petualangan laut biasanya. Begitu, Ratu. Baik, kemudian Agustina boleh digambarkan keseruan tripnya seperti apa dan kemudian boleh disampaikan juga untuk harganya nih, harga untuk bisa menikmati semua fasilitas yang ditawarkan dan sudah disebutkan oleh Agustina tadi. Silakan. Iya, keseruannya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, seru banget karena partisipan bisa mencoba semua wahana-wahana olahraga laut seperti perahu-perahu tadi ya, kayak seperti tadi itu ada perahu karet ya, perahu karet untuk kapasitas sekira 6 orang, jadi bisa mendayung bersama-sama didampingi dengan ahlinya. Lalu ada juga inflatable yang kapasitasnya ada yang 2 orang ya di situ. Jadi bisa dayung juga sendiri, mengarungi laut situ pokoknya. Lalu ada juga yang dinamakan itu stand up paddle ya. Stand up paddle itu yang sudah sering dipakai Ibu Susi ya, mantan Menteri Kelautan. Itu jadi bentuknya menyerupai papan surfing, lalu partisipan atau wisatawan itu bisa menggunakannya dengan cara berdiri lalu didayung begitu. Jadi sangat seru sekali karena memang aktivitas-aktivitas petualangan lautnya itu sangat cukup bervariasi, dan ditambah lagi dengan menggunakan kapal private seperti itu ya, dengan fasilitas yang lengkap, yakni ada fasilitasnya banyak sekali. Itu ada kamarnya, lalu ada kamar mandi lengkap dengan keran air tawar dan air asin, lalu ada juga dapur, lalu ada juga tempat santai di atas ya untuk menikmati pemandangan laut dan lebih tinggi lagi begitu. Jadi kalau untuk harganya, untuk harga itu baru akan dirilis secara pasti itu bulan Januari Februari yang akan datang, jadi bulan depan ya, 2022 ini. Jadi baru akan dibuka tripnya itu bulan depan, begitu Ratu. Baik, terima kasih Agustina atas informasi dan rekomendasinya. Untuk Tribuners nih yang sudah penasaran, ditunggu dulu, sabar dulu ya, karena baru nanti akan bisa diketahui untuk harga dan waktunya. Terima kasih Agustina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.